Di laut, tiba-tiba di laut. Paling masih ini kayak Rehan gitu, yang deket-deket doang. Tapi masih Surabayaan. Masih. Udah ditutup semua kan? Apa ini Iya. kayak kampung perumahan gitu. Susah banget. Jadi tegang banget di sana. Beneran. Udah zona hitam bro, bukan zona merah lagi. Tapi yang bedain apa? Oh, maksudnya kayak makin apa? Makin ketat kah atau ada penjagaannya? Apa nggak boleh berkumpul? Iya. Sebagian besar kayak gitu sih. Penerapan ini apa posko COVID, jaga COVID itu posko jaga. Sip. Nah, nih Bakero, coba saya panggil Bakero dulu. Wih, Ya mau Mas ngobrol, siapa? yang lain ngobrol dulu, ngobrol. Siapa masih connecting? Lil Yaps. Pergaulan. Sehat Bim ya? Sehat Hong. Tapi di rumah Keluarga mulu. sehat juga. Insya Di rumah mulu. Di rumah mulu. Amin. Keluyurannya jarang banget. Ke gardu juga jarang. Jarang. Tegang bang di sini. Sama aja sih. Surabaya, gue lebih baca beritanya Surabaya mulu. Lagi panas ya. Ya, yang keluar terus Surabaya ya. Kacau sih. Risma sampai marah-marah. Sandi Yulio, masuk Mas Sandi Yulio. Mbak nih tinggal nunggu Mbak. Sama Oli, Mas Bakero. Woi, ngeri. Berkumpul nih ya. Sandi Aulia. Sehat Mas Sandi. Sehat Li. Nusakan ya. Mandi bak. Biar nggak kusut. Iya tuh, Seteo. Cakep. Sembari nunggu Oli juga nih. Mas Bak di Jember nih Mas Bak. Iya Mas. Masih sering keluar Bak. Cara keluar nih. Indomaret ini beli itu Kebutuhan. warung. Tapi di sini rame loh Mas. Rame itu maksudnya kayak gimana? Sama, Surabaya juga. Kan banyak ini loh, banyak yang pulang itu loh. Kan banyak perantaunya di sini. Oh gitu. Yang dari Jakarta malah banyak. Pulang Mas. Tegang juga dong berarti. Makanya kayak apa ODP apa gitu banyak kan. Mas Aldi. Lapo Mas? Halo Mas Bak. Halo Mas. Ya apa sih? Hei, Kalau pakai handphone ya, kalau pakai handphone nggak bisa ngeliat semua. Iya. Mana Mbak? Belum datang. Mbak lagi OTW. Ya potnya nyangkut. Mas Kliwon bisa Ini ada Kliwon. Ada nih. Gak ada gambarnya tapi. Kliwon. Sembari nunggu Mbak. Ada Mas Yoyo dan teman-temannya yang lagi main apa tuh? Seru gila. Mas Udin yang habis gambar kayaknya. Gambar lagi. Rame ya. Halo semuanya. Gue pikir Iki nganu lho Mas. Si Ake Mas. mantap. Kalau konco ya Bu. Kak. Halo Kak. Halo Cerut. Kamu gini ya. Bisa gini ya kamu ya. Iya deh. Mereka gaul kamu. Ada yang feedback deh tuh. Ininya Home deh, Home. Kayaknya speaker lo atau kayak headset lo
Feedback deh, Hong. Ngeground. Ngeground, ayo. Ngeground. Ngeground. Ada headset lain nggak? Suaranya kayak berbalik gitu terus. Tenang. Mas Andi, kemarin Lebaran di mana? Jember apa Malang? Jember. Nogosari. Masih, Nogosari ya? Nogosari. Aku di Jember dari Masih- kapan ya? Dari Februari akhir, Mas. Keresak yo kayaknya yo. Iya Bim, Apa? masih keresak nggak? Itunya. Apa di gua doang? Ininya home. Apa? Oh. Headset atau handphone nih? Ini gua mute, bunyinya hilang. Benar. Bentar. Mbe nggak bisa masuk katanya. Nyangkut, Yakut juga nyangkut tuh. Yapot. Masih berisik. Kok susah. Set. Ngobrol. Saya ngejalin. Iya. Gimana Nogosari? Ramai, Mas. Oh ya? Iya. Orang-orangnya kan pulang semua. Oh iya benar ya. Benar. Ini Tapi di sana kan tahu suasana Lebaran gimana sih? Lebaran itu pas habis sholat itu doang ramenya. Tetap sama aja sepi, Mas. Tapi masih sholat Di ya? sini masih sholat, cuma udah nyebar gitu loh, kayak yang misalnya ada yang deket rumah masjid itu bikin di depan rumahnya gitu di teras. Yang penting kedengeran suara masjidnya aja. Sampai jamaah. ada yang dikasih banner loh, Mas, di depan rumahnya. Banner apa? Jadi selamat Lebaran gitu kan, selamat Idul Fitri apa gitu. Terus bawahnya tulisannya gede gitu, mohon maaf kami tidak menerima tamu. Iya. Gue juga sempat kepikiran mau bikin kayak gitu sih. Maksudnya apa ya, kayak announcement aja gitu di depan rumah gitu. Iya. Benar. Biar sama-sama, biar kita nggak perlu Gitu. sungkan ngebilangin gitu. Ada juga yang nggak apa-apa bertamu, cuman udah ada tulisannya, Mas, mohon maaf Ada kami nggak ininya ya. salaman gitu. Iya, jadi nggak ada peraturan, salaman, ada rulesnya. nggak ada rules. Terus Halo, Mas Hong. Mbak. Iya, Masih berisik. masih. Coba lo keluar dulu, bisa masuk lagi deh, Hong. Sorry, Hong. Handphone gue kayaknya. Hah? Bentar ya. Iya. Ya. Tenang. Nah, Julio. menghilang suara itu. Tegang. Mas Kliwon denger gak sih nih, Mas Kliwon? Mic-nya masih nyangkut. Mbak juga Paling katanya emang masih sengaja, Mas. nyangkut. Emang sengaja. Sengaja dengerin doang dia sambil gini-gini. Oh, oke. Lu terakhir di Guder kapan, Bang? Februari. Tapi kemarin pas gambar tuh di mana? Di Jember. Yang gambar Jember 3D. udah. Sebenarnya itu yang graph day itu kan aku mau balik ke Malang. Selasanya apa yo? Taunya Senin itu udah diliburin semua anak sekolah kan. Iya. Terus aku ngeri ya. Akhirnya nggak balik. Tunggu dulu. Ngeri nyangkut. Ngerinya. Adikku nggak pulang, Mas, Lebaran di sana di toko. Seriusan? Oh gitu. Tapi di Malang setegang itu juga. Sempat KTP-nya dibawa adikku. Gara-gara gerbang toko tuh buka
dia habis beli galon, gerbangnya belum ditutup. Nah polisi yang keliling-keliling itu berhenti terus nyari ini yang punya tempat mana gitu. Dia bilang nggak ada, terus KTP-nya dibawa, besok diambil di kantor ya. Diambil di kantor besok. Di sini udah ada Mas Embe, rapi sekali loh Mas Embe. Krimis itu. Suara lo hilang gue. Bisa hilang sih. Oh kecil, harus dideketin. Mic-nya harus dideketin. Be, selamat ulang tahun ya Be. Ya sama-sama Mas. Minum-minum dong. Sehat selalu ya, Mbak. Udah lupa minum-minuman nih. Mantap, Asik. udah jadi bapak loh. Ngeri. Sehat, Mbak. Gimana, Be? Alhamdulillah sehat. Kok udah hong dulu nih? Ibra aman, Ibra. Udah bisa apa, Itu Ibra? nangis, itu lagi nangis. Ini repot. Parah lo. Belum tidur ya? Nggak apa-apa Be. Ya insya Allah nggak apa-apa. Udah izin ini, udah izin. Gimana? Mm-mm. Julius Sandi gimana tuh Julius Sandi? Julius Sandi. Duh, nangis arek. Iya, ini kok suaranya anak kecil semua nih. Ya juga. Ya cuma Aku apa? panggilannya apa Mbak? Gael. Ibra Gael. Oh Ibra Gael. Iya dong. Kemarin Pino ya, Pino lahiran nih. Iya itu anaknya lagi. Oh iya Pino lagi lahiran. Bener. Pinonya lahiran. Istrinya. Iya juga. Jenaka namanya. Udah pada jadi bapak deh. Ya kemarin. Seangkatan ya. Yoi, Anak lu Mbak sama anaknya Pino. tipis-tipis lah. Tipis-tipis sih. Iya tipis-tipis lah. Keluar Kalau gambar main bareng bola lagi. Iya. Oh bener. Bikin kru bareng ini mah. Enggak deh Mas, tak buatin ini lebih ke gym besok Oh, Mas. Apa? biar sehat hidupnya. Stay healthy. tim futsal. Ya, mulai ya langsung lah. Gimana Om sih? lagi nyoba nih. Ini udah mulai dari tadi juga. Iya sih benar. Ya, jadi kita mengajak nongkrong nih. Nongkrong digital, kita pengen tahu keadaan di sana gimana. Udah lama deh nggak ketemu. Iya. Mas Be di Malang nih Mas Be. Iya lagi di Malang Mas. Lagi belajar jadi petani sekarang. Ya Wih mantap. Iya semenjak corona. Bercanda lu ya. Mas, Petani serius rindu. Mas. Ini loh, Mas. Ini lu tak kasih tahu Mas. Iya dong. Tani rindu. Asik. Wah lah. Ya dong, jadi petani sekarang Mas. Iya. Itu apa kangkung ya itu ya? Itu sawi Australia Mas. Oh siap. Hebat. Deket sih emang dari Malang ya. Deket. Si Hong lagi. Ini apa kabar? Si apa? Ya pot. Malang. Ebre. Batu Ebre. gimana? Bantu. Udah aman cuma sudah pada dibuka. Masa? Iya. Udah pada ini normal lagi. Apa aktivitas jualan? Keburu normal sih, Mas. Keburu normal. Ya, semuanya keburu normal. Menormalkan. Ya, memaksakan yang normal lah. Tapi itu di Jadi Malang jalanan gimana? sekarang ramai Mas. Makin rame malah ya. Sama sih di Jakarta juga. Gak mendadak langsung rame gitu Mas. Emang kemarin jam 7 kayak jam 2 malam, sekarang balik lagi. Tapi ini gimana? Masih berisik nggak? Jangan. Udah aman, Maksudnya di Surabaya kan gue tahu naik ya Ya aman. Aman. semua kasusnya. Di Malang sendiri gimana? Malang nih sebenarnya ada kemarin tuh yang nambah sekeluarga tuh. Yang bener loh. Iya ada yang habis sholat itu apa ya? Oh, yang itu ya, iya gue baca tuh. Iya ada tuh baru Mas. Iya sempat dengar gue. Ya yang penting mainnya jangan random aja mainnya gitu. Misalnya kalau mau keluar. Main jangan random tuh gimana sih?
Ketemu orang-orang random gitu, Bim. Tiba-tiba. Yang mengurangi interaksi. Dugem dunia Iya, kan? malam. Dunia malam tuh kan nggak boleh tuh. Kopi darat Tinder. Keceplosan. Keceplosan. Nogosari. Nakal itu asli nakal dia tuh. Ya sama bang anak muda bang. Gak basically gue sama Aldi penasaran sama daerah Jawa Timur, kan di berita lagi gang banget tuh tiba-tiba berita Jawa Timur apa ya sih yang lonjakannya parah banget. Surabaya ya, lebih ke arah Surabaya. Aku yang khawatir Hong ini gimana sih? Hong jadi kayak gini sekarang lu kan. Banyak karantina kan jadi kayak gini gimana nih? Nggak ada yang buka emang ini. Iya. Mas Ol sehat ya. Alhamdulillah, Ong. Mantap. Emang di sini juga nyari barbershop juga pada tutup masih. Sleepy gentleman. Kan pakai jilet bisa tuh. Mas Pri Karbu. Iya. Gimana, Ong? Surabaya? Keluarga sehat-sehat, Ong? Alhamdulillah sehat semua. Mantap ya. Masih suka ketemu anak-anak gak? Pino gitu. Jarang banget aku Mas. Kemarin bukannya gambar? Ya itu tadi. Gambar pun pernah sih sekali yang sama anak-anak sama Pino itu. Ya itu cuma sekali. Terus yang kedua itu sama si Dien sama Ayib, itu pun di rumahnya Ayib. Ya kayak nekat aja sih. Mumpung ada rumah temen kan, yang masih aksesnya juga bisa, terus situasinya juga nggak ini banget kan, ya udah di situ aja kayak gitu. Biar nggak edan-edan banget lah. Bikin stres ya. Parah sih. Tapi lo ngajar gimana, Hom? Ngajar sekarang burdi. Iya. Maksudnya WFH, ber-WFH. Jadi kayak kita ngasih sama sih lewat Zoom juga pertemuannya. Cuman ya digital nggak gitu. efektif. Ya, jadi misalkan sekelas anak 50 yang join Zoom, mentok paling anak 12. Itu pun nggak sampai habis. Ntar keluar lagi yang bisa tinggal anak 6, anak 5 kayak gitu doang. Wah, sulit banget dong. Susah. Nggak efisien ya? Iya sih. Sorry, Tapi ya Ong, lu ngajar apa sih, Ong? Buat teman-teman yang belum tahu. SMK Mas. Ngajar SMK. SMK 1, 2, 3 ya? SMK bisa. SMK Sekolah Menengah Kesanaksin. Terus lu ngajar apa? Mata pelajaran seni budaya. Wih, Art sih gitu. Pikir geografi Om. Pengennya sih matematika. Tapi itu aja yang udah SMA ya maksudnya, yang Iya. ikut kelasnya gitu. Ini rencana malah tanggal 15 besok itu udah pada mulai masuk lagi. Coba Wah, Enggak tegang. tahu nih kayak gimana. Ngeri. gang sih asli deh anak sekolahan tuh, apalagi SMP ke bawah ya, SD. Kepala sekolahnya aja yang ini Mas udah kayak maksudnya yang ya kita sih kan nurutin aturan sekolah aja kan. Cuman ada kayak wali murid gitu yang dia langsung ini kan nge-share ke grup wali kelas kayak gitu. Jadi ada wali murid yang belum setuju gitu, ini beneran udah disuruh masuk tanggal segini gitu, nggak apa-apa lah kayak gitu. Akhirnya ya tetap jadi polemik kan antara orang tua dan pihak sekolah. Cuman nggak tahu dong orang namanya. Iya Mbak. Pelik. Tapi itu di sini juga udah ada isu gitu kan, mau dimasukin lagi gitu. Terus temennya Windy tuh ada temennya Windy tuh sampai bilang gitu, gue mendingan anak gue nggak usah sekolah dulu deh,
daripada dipaksa sekolah gitu. Nggak apa-apa deh ngelewatin misalnya angkat 1 setahun gitu, mendingan kayak gitu sih. Sampai ada yang kayak gitu. Cuman kan gini sih Mas, kalau negeri ya, apalagi yang udah PNS nih, anggaplah kayak gitu. Jadi mereka nggak bingung, misalkan masalah gaji nih terutama. Jadi masuk nggak masuk ya mereka tetap gaji. Sedangkan kayak aku kan di sekolah swasta, jadi ya pihak yayasan kan yang mau gaji, sedangkan gajian sendiri guru-guru itu dapatnya juga dari SPP-nya anak-anak. Jadi kalau anak-anak nggak masuk, terus orang tua wali murid disuruh bayar SPP itu, wah susah banget Mas. Jadi kayak ini Pak sekolah kok masih bayar SPP kayak gitu. Jadi banyak pertentangan lah. Satu sisi kayak gini, satu sisi kayak gini. Ya gimana emang kondisinya kayak gitu. Mau nggak mau. Tapi kan kita kan juga ngasih materi lewat daring itu tadi. Lewat Zoom, lewat WA, video call atau jamre-jamrean. Nah itu kita capture buat ke wali murid itu tadi. Kita serahin ke wali kelas yang kembali nge-share ke grup-grup wali murid itu. Jadi ini loh buktinya kalau anak-anakmu itu masih dapat materi. Nah mereka di rumah kan juga tahu kan ketika mereka video call sama gurunya terus lewat Zoom juga, jadi langsung tahu ternyata masih ada proses pembelajaran walaupun via online kayak gitu. Ribet Bapak sih. guru banget lu, Hom. Tai. Pelik. Bak, Bunder sampai segitu ininya nggak, Bak? Penjualan bener-bener stop atau masih ada aja? Aduh. Kaleng masih sih Mas, kaleng cuma jauh Mas. Jauhnya tuh sampai berapa? Sampai Di Gardu tuh turunnya bisa sampai 60-70% ya oleh. ya segitu. Drop Mas. banget turun. Dari memang. Iyo. 80 malah. Berarti pas Kalau kemarin itu yang bulan apa ya? April. Itu aku sampai pas setor ke Ucup kan, Rema itu minta maaf aku. karena sellingnya lambat. Jauh Mas, turun drastis Mas. Tapi ternyata di semua kota juga gitu katanya. Enggak apa-apa Mas, santai wae. Ucup. Apalagi yang Maret itu kan ke app ini yang Indograph Day itu penjualan banyak tuh. Lumayan. Nah, tuh. April nggak ada apa-apa. Oke. Si Indograph Day itu berarti lumayan berpengaruh ya. Maksudnya pengaruh banget itu. Impact-nya ke daerah lumayan ya? Kaleng ya? Lumayan. Iya. Ke Jember pun rame itu kan yang ikut, jadinya ngaruh banget itu buat toko-toko lokal. Lumayan. Jadi kalau misalkan kita bikin movement terus, insya Allah berarti bisa ini ya? Iya Mas. Bisa keluar ya? Iya. Bikin BEM, lanjut. Iya. Iya dong, langsung. Tapi bisa Dimas selaku kepala RW kan? Kepala. Tapi emang iya. Luin sih. Karena kan emang. Tapi lagi kayak gini. Nah ya itu. Nah kalau gue ini sesuatu yang bisa dilakuin di rumah, tapi rame-rame gitu buat nge-push gerak bareng lagi. Ya emang awalnya kan si Graph Day itu selain selain nyaring kontak dari berbagai kota biar kita tahu siapa aja yang ada di sana, sebenarnya buat ngomporin itu sih, maksudnya kayak semua yang ada di daerah pasti punya tongkrongan toko dan lain-lain biar ke-push penjualannya gitu. Lumayan lah dikit-dikit.
Be tegang banget sih, Be. Ya, Be hang dulu. Cuman kalau Kuder kan ada ininya Mas, ada warung kopinya juga. Nah itu yang susah itu kan nggak boleh, tongkrongan nggak boleh. Benar. Sekarang udah boleh tapi ada jam malamnya apa gimana? Jam 7 apa ya? Ada yang muter gitu, suruh bubarin. Iya. Yang mana? Gugus tugas ada. Gugus tugas. Ini Satpol PP sama polisi. Pamong Praja. Udah gitu toko yang sekarang kan deretannya kafe-kafe semua Mas. Masa? Jadi ini di situ Hanya Budar. rentan itu apa? Iya. Disamperin. Resikonya besar. Orang bapak kontrakanku tuh main sekak Mas di depan rumahnya, dibubarin. Main apa? Sekak. Catur. Sorry. Main sekak. Dibubarin main catur doang. Catur juga. Berarti lu ngakalinnya gimana, Bang? Guder. Ini Didit mau buka lagi katanya. Mulai buka ininya apa warkopnya. Cuman buat anak-anak sendiri aja, maksudnya buat yang emang sering ke situ gitu loh. Yang tiap hari ke situ meskipun tutup. Kayak misalnya anak-anak teman-teman kan misal Mbak gitu kan situ. Cuman kalau bukan Mbak sih siapa ya? Samit gitu. Kemarin baru ngabari mau buka lagi. Cuman ya itu ya, aku ya bingung sih Mas. Kalau nggak cepet-cepet buka itu Agustus sudah harus ini. Wah, ya Bayar kontrakan. Sengit sih. Benar. Kejalannya Emang rata sih ya. Iya. Aparel juga nggak jualan sama sekali, Bang. Aparel jualan. Bikin Oh, kemarin jualan. mau lebaran itu bikin. Tapi memang balik lagi juga kitanya jadi dituntut untuk apa ya? Untuk lebih Kreatif. lebih proaktif gitu. Proaktif, promonya semua segala macam. Mau nggak mau ya kan? Mau semuanya ngasih sale gitu. Piye? Nah, kita pindah ke ruang yang kedua ya. Ini gue buatin link. Be, lu lagi sibuk apa banget, Be? Kerja. Masih banyak lo dapat inian, Be. Freelancer. Alhamdulillah Dolar aman, Be. aman nih Mas. Tapi turun nih kayaknya nih Mas. Mantap. Tanggal 15 ya. Tahan aja dulu. Kemarin udah cakep. Tapi lama-lama kayaknya turun nih. Amerika lagi krisis. Lagi cara-cara nih semuanya. Ya kan? Gokil Bang di sana. Lihat berita juga. Udah gila. Semuanya kena. Kayak 98 Gua- Bang. Gue Bim hampir setiap pagi ya gitu kalau misalnya bangun gitu ngecek Instagram tuh masih ada tuh yang live di tempat gitu tuh. Banyak. Iya, pasti ada tuh hampir setiap hari dari seminggu kemarin tuh. Gila nih. Lagi heboh. Kacau. Lebar. Nonton iya maksudnya sedekat itu gitu sama kayak keadaan di sana karena lu bisa langsung ikut ngelihat live real time gitu mereka lagi ngapain segala macam. Karena nge-follow banyak orang Amerika juga. Iya. Tegang. Tapi orderan gimana, Mbak? Ya alhamdulillah. Desain. Iya, maksudnya lebih ke apa gitu si ininya berarti demand-nya. Ilustrasi.
Ilustrasi. Ilustrasi itu biasa buat apa? Kaos gitu. Nah, sekarang lebih buat ke game streaming tuh kayak Twitch gitu-gitu. Logo dong berarti. Kalau Twitch tuh banyaknya logo ya. Ada logo maskot gitu. Logo maskot. Ya sampean kan jago tuh yang gitu-gituan. Wah, udah nggak kuat saya, Mas. Punya yang lagi belajar nih. Nggak kuat. Fiverr masih nggak? Ikutin alur. Fiverr masih. Mantap loh. Alhamdulillah masih. Iya. Rajin juga. Nggak kuat gua. Itu sekarang lagi diajarin sama Yulio Sandi itu, Mas. Wih, iya. Itu lagi merangkak, dia lagi merangkak gede gitu. Bahaya itu, Mas, asli. Bahaya. Main baru Lagi. tapi kayak lama dia. Mantap nih. Tapi lu Pelajaran, Mas. lu bertiga ada keresahan sih. Justru Mbak yang ngajak saya. Obi sama Obi. Oh, Ya, Punya diajak hobi. Benar. Tapi ya itu jadi hal yang paling visible juga sih yang bisa kita lakuin sekarang gitu. Ya, asli ngebantu banget, Mas. makin banyak orang yang masuk atau kayak Makin biasa banyak aja? orang yang masuk. Otomatis sih. Makin liar. Kalau bulan Mei kemarin makin gak karuan. April mudunnya, Mbak. Mei naik, April turun. Sekarang mulai naik standar lagi. Ini pindahnya kapan, Mas Bim? Bentar lagi, Terserah lu, bentar lagi. Mas Sandi Yulio. Temanmu Oh. mana nih? Ciluan. Iya tadi sempat masuk, ya Wan. Di bapak dia. Mampar Iya. paling. Dia Mabar. dia- Ini ada lembu ya kayaknya, ada lembu ya. Ada nih, ada lu. Iya, iya. Ada loh. Benar ya. Suruh nyanyi buat backsound. Ah, Bener, Mas. Rilasu. Senengannya nyanyi Rilasu. berarti lu bertiga terakhir gambar Bang Hero pas trade dulu ya. Hong sama Mbe, lu terakhir gambar kapan? Kemarin buat pameran gambar juga. Gambar terus tapi kecil-kecil. Di luar nih, gambar di luar. Kemarin belum ke foto. Yang bener lu. Ya deket-deket rumah sini. Mantap. Sama siapa? Ian. Jomblo. Banyak Kirain saya. sama Ya kan kirain kalau sama Ibra. sendirian. Kalau sama Ibra bahaya, Bang. Iyalah. Dicekek sama Rara tuh. Gas itu. Fungsinya banyak, Bang. Mas Ol sama Bima tiap hari pakai masker. Keluar rumah gitu pakai masker. Harus Wajib. di sini Iyalah. tegangnya nggak ketahuannya. Ya mungkin lu berinteraksi sama orang bisa pakai masker, apa cuci tangan yang gitu-gitu ya. Tapi pertukaran di barang, di duit yang kayak gitu-gitu sih nggak ketahuan. Iya. Paket ya. Halus itu ya. Paket, Iya, orang paket sih yang bahaya ya. ya mau sesantai juga tetap aja tegang. Itu gimana belanjanya ya? Online. Banyak kan Cashless. Sama aja, Bang. aja. Diantar, Bang. Kalau mau beli susu gitu gimana? Semprot. Online semua udah. Kalau curiga mah tetap banyakan aja. Maksudnya was-was aja bawaan. Jangan stres amat, Bang. Ntar imun kita turun. Benar. Buat reggae Tapi- aja santai, buat reggae. Ya benar. Bodoh. Santai gitu. New beat dong. New beat dong. Dicibein dong. Pas awal masuk itu Mas pas apa pertengahan Maret itu kan aku bacain berita terus ya.
di Twitter, di manapun kan tak liatin gitu, tak pantau gitu kayak perkembangan di Indonesia udah berapa, di sini udah berapa, negara ini yang lagi naik apa gitu. Stres Mas. Ya iyalah. Kayak mau tidur itu, aduh aku kok sesek ya. Udah kan kamu biasa kayak gitu, Bos. Gini. Kan dia kalau tidur gini, Iya. gini terus. Iya. Terus apa? Belum tidur gitu kan panas ya, badan kan panas gitu Mas, belum tidur dari semalam gitu. Terus aduh aku kok demam ya. sampai aku pernah tidur cepet kan ya, habis maghrib gitu tidur kan, ngantuk. Nah terus sama ibuku dicek gini, set gini, loh kok panas gitu. Terus bapakku langsung refleks Mas, loh Sandi kan bersihan, masuk kena disik. Bahasa Indonesia gini, loh dia kan bersih gitu, masa kena duluan gitu. Aku dengerin nelongso Mas. Langsa. Pakai filter apa itu? Bahasa Budin. Filter ngeblur. GP ya ini. Biasa. Gue mau pakai filter gitu kayak ganti background gitu, nggak support dong OS gue. Sedih banget. Cuma pakai laptop ini 2012 gitu. Iya gue mau kayak Darbo, mukanya gue tutupin, nggak bisa. Selendangnya Mas bisa. Bener. Teman-teman kalau ada yang mau nanya-nanya atau lempar-lempar pertanyaan boleh loh. Kita santai aja. Boleh banget. Join aja. Biar nggak tegang. Kalau mau minum ambil sendiri. Pas. Kayak lagi godok air. Masak air biar cakep. Minum ambil sendiri di tengah, tak taruh balik lagi ke tengah. Iya. Dioper. Kangen nongkrong. Ini abis ini ya, abis pandemi ini beres gitu, nongkrong pasti berubah sih. Masing-masing bawa gelas. Pasti roll. Bener. Gelas kaleng aja bisa tuh ya. Bisa dari sekarang kita pikirin. Nah, bisa buat ini lah, bisnis juga. Cakep nih pikirannya pebisnis nih. Mantap. Oh iyalah. Iya. Berarti kalau ngebaba juga nggak Crazy Rich Yogyakarta. Iya. Tuh kan lembu aja lihat tuh. Udah ada. Kalau lembu udah. Iya. Udah ada yang nemenin. Iya. Asik banget. Mantep Obrolan. Ada yang bawa gaul banget sih. Monggo Mas. Potongannya lembu lo ya Allah. Potongan apa sih ya? Lembu Meteor. tuh yang Pak Guru tuh lembu bukan sih? Iya lembu bener. Iya Mas. Apa Dengar disebutnya? gak sih suaranya? Luar. Sabar Oh, dong. iya. Iya maaf. Dijodohin sama muridnya Mas. Iya. Santri. Antri. Ya santri Mas manggilnya. Anjing kecoa dong Udin. Keren banget. Oh situ pakai background itu ya kecoa. Gila. Kita bisa bikin background untuk di sini juga nggak sih? Bisa lah harusnya. Bisa ya? Bikin nggak? Dari HP nggak iso yuk. Iya, aku nggak bisa. Nggak paham sih gue. Tapi bibirku oren loh di sini. Itu pakai 360 kali. Udah gitu
glowing loh. Asik. Kayak filter ini loh. Apa? Berarti di sana terakhir acara gambar apaan, Bang? Indocraft Day. Oh, yang lokalannya? Iya. Gak ada mas, kan habis itu Langsung ya? besoknya Indocraft Day itu kan yang ini yang Ini di Jatim. Di Jatim itu Seninnya langsung libur semua. Harusnya jadwalnya anak sekolah ujian apa ya? Langsung liburin. Udah, Mas. Sedih. Sulit keluar. Nggak tahu mungkin teman-teman yang lain ada acara-acara yang lokal gitu. Kalau Surabaya sendiri sih ya kemarin. Di sini juga di Jakarta nggak ada ya, masing-masing aja. Akhir itu doang alkoholik bikin digital. Acara ya habis Indocraft Day. Ya cancel semua. Acara gambar nggak ada lagi. Ya padahal di bulan Maret itu kan lumayan banyak tuh acara. Keburu cancel semua. Sedih. Iya. Ntar tunggu aja kejutan berikutnya. Kira-kira bisa bikin apa nih rame-rame? Movement aja tuh, gambar di rumah. Yang beda dong. Beda dong. Biar nggak ada yang baper lagi kalau gambarnya di Tiban. Iya. Gambarnya di dalam rumah kan. Kalau nggak mau di Tiban, gambarnya di dalam rumah. Kalau jadi nggak lembut tuh biasanya. Tapi orang luar gambar-gambar aja jalan. Iya. Kayak kita Nah, doang iya. pegang. Sebenarnya juga sih di luar. Cuek-cuek aja. Udah nyetok paling mas, udah nyetok gambar. Atau gambar iya sih. Oh, stok setahun aman. Gila, setahun. Repot. Nah kan 2020. Ribet, hidup lu ribet. Ribet. Tulisan itu gitu. kalau bisa ribet ngapain harus gampang. Main enggak. Kasih Om. Iya, Sandi. Sorry. Nggak usah Ibra udah tidur Den. Ibra wis turu Den. Barusan. Alhamdulillah. Seneng ya. Lu tuh kemarin Satu start lagi. Apa Ol? Kenapa lu Mas? tuh kemarin ini nggak sih ngikutin postingannya Museum Macan Enggak lagi. yang arisan karya? Oh, lihat sih, tapi dia nggak baca. Gue penasaran deh tuh sistemnya gimana. Gimana sih? Arisan karya. Coba kita lihat ya. Arisan karya, iya. Coba diajak. Coba lihat. Coba ada yang tahu mungkin di sini tentang arisan karya gitu. Coba kita lihat. Oh ya. Museum Macan tadi. Iya, Ya. di Instagramnya. Museum Macan. Jadi dia open submission gitu bulan lalu. Ini arisan karya ini. Ya. Gue sih belum paham banget sih, belum baca banget. Udah lewat 20-28 Mei. Wih. Konteksnya kan si arisan. Iya, sistem arisan tuh berarti kan setiap bulannya kita ngumpulin karya kan. Terus yang menang dapat semua karyanya gitu. Menang banyak loh. Lo nggak ada yang mau di-share nih abang-abang? Biar kita lihat bareng-bareng ngobrol. Si ini nggak diundang lagi Bim, Aska. Oh, tadi Enggak ya? coba kode ini deh. Coba.
Coba. Pada Mas Trud. Mas Ol, aku minta foto sepeda loh. Foto sepeda. Foto sepeda. Putus. Oh. Iya ya, belum gue kasih ya. Banget sepeda. Gak jadi Mas sepedanya, kasihan. Terus kita yang pusing gitu. Tapi lu udah beli belum frame-nya? Udah ada? Udah mineral tuh. Oh bikin lah. Abot 26 ya. Tak cek. udah 4 tahun Mas. Enggak. 4 tahun. Motor lu tuh apa sih Mbak jadinya Mbak? Tarko. Win ya? Oke. Oke dong. Oke. Bandung banget nih stylenya, Bandung banget. Dan Bandung banget tuh gimana ya? Gimana Cerut? Kasih Trud. Bandung banget tuh gimana? Ngobrol dulu Trud. Beler banget nih. Suaraan cuy. Habis sepedahan. Oh, oke. Bandung gimana Cerut? Masih sepi apa udah mulai rame? Rame parah Mas. Roto. Rame parah. Bandung Jurnalis aja. udah pada keluar semua. Iya. Yang gambar juga udah pada gambar, biasa lagi. Tapi Penjualan ya, gimana? Hah? Penjualan gimana? Selama COVID, Amsyong Mas. Amsyong parah. Yang sabar namanya disuruh istirahat itu. Iya. Bener. Semuanya pada disuruh istirahat. Amsyong. Penjualan, terus kerja udah nggak kerja sekarang. Oh ya? Kabut. Iya, keluarin. Dari kapan? Di Dari rumah kan nggak di rumah kan sih, emang ya dikeluarin. Goyang, perusahaan goyang. Sama aja sih. Bahasa halusnya aja di rumah kan. Mas harus di rumah kan. Kayaknya terakhir lu ini cerita belum? Apa udah? Ya, belum. Berapa minggu kemudian baru tuh disuruh ke kantor, disuruh cabut. Cabut paksa ya. Iya, Nah bukannya tapi lu apa kantor lu tuh gerak di bidang ini juga ya? Aparel juga ya? iya, goyang Mas, penjualan. Nggak apa, online juga tidak terlalu ini banget, barang keluarnya juga. Iya. Tapi masih ini kan? Masih dia tuh punya toko nggak sih Cir? Punya toko Mas. Di mana? Jauh suara lu. Di Hilang. Bandung. Hilang. Jalan Sultan Tirtayasa. Oh, situ ya tahu. Tahu. Dekat ini ya, ayam SPG. Jauh Mas. Gila. Ayam SPG khasnya Bandung. Oh setiap Budi tuh dekat setiap Budi tuh ya. Kemi bareng gitu waktu itu. Waktu itu. Ya abang-abang yang punya apa celetukan apa gitu. Hah? Siapot nih. Mas Siapot nih. Lindung nih, ngomong nih Lindung, parah Lindung. Mas Lindung diem aja Mas Lindung. Mas siapa? Mas Lindung. Di sana Dapat gimana? visual. Siap. Di Semarang gimana Mas Siapa? Halo Mas Siapot. Ganteng banget ya Allah. Cikur. Iya. Ganteng banget. Ini Yapot lihat filternya
Waton. Waton ya. Semarang aman sih kayaknya. Terakhir ke sana ya juga udah mulai rame tapi Sampean di mana ini? Bojonegoro. Hehehe. Cuman barusan gimana nyampe. buat touring? Ya? Touring masih jalan, Bor. Wah. Border masih ditutup, bosku. Susah untuk touring-touring. Ini di kosan. Stafford Yoi. pakai Google Map. Lihat ini Ford, kan bisa dilihat ini traffic kemacetannya. Nah terus pindah pakai lewat ini jalan tikus. Sering. Ya apa gitu ini? Jalan digital. Bingung. Kan delok filter Udin pasti oleh inspirasi buat Apaan? Betul. Pixel. Iya, Betul. pastinya sih. Udin menginspirasi pasti. Udin sedunia deh. Iya. Di Surabaya tuh toko graffiti tinggal apa sih? Tong, Mbak. Misteri. Ada lagi tapi belum punya nama. Apa? Iku Jualan dia. submit itu Terus Sidoarjo. Ini ada Edu. Ini ada. Si Edu. Ini Mas Edu. Oh, ada Mau orangnya. submit ini. Sedu. Mana-mana. Yoi. Wargis Adi nih. Perwakilan Sidoarjo boleh Di sana gimana, Du? Di Sidoarjo jualan. Tuh Mas, Jualan atau gambar-gambar Gitu. di Sidoarjo gimana, Du? ya sementara lokalan dulu Mas, gambar di depan toko gitu. Depan toko pas ada Kegiatan spot. gitu. Ya, Tapi banyak yang masih mampir ke toko. Tak arahin online dulu sih Mas, takut sendiri soalnya. Tegang. belum buat publik berarti ya gambar di tokonya, masih buat pribadi ya. Kalau yang mau gambar depan toko langsung aja sih. Warganya juga support. Seru juga. Iya. keluar masuk nggak ribet dulu. Pengitok Mas, jam 09.00 tutup. Oh, mulai jam 09.00 ditutup. Iya, PSBB. Baby. Benar-benar. Itu berarti tokonya apa? Yang crash udah nggak jalan juga tuh? Sluk. Sluk. Balik Hah? Balik gimana? udah di ini kelar. Jadi bengkel. Enggak tutup. Hong. Ada Sandi Morse. Hong dihack nih. Enggak. Dan sekarang mainan noise, Mas. Main noise betul. cancelling. Noise. Wah, Chiptune. Namanya Yapot ini. Ya, buat noise. Noise lagi. Woy. Maafkan ya mau. Waduh. Yakin ada kalian. Noise asli. Home suaranya mulai lagi. Ya, santai. Bang ada mau ngelempar-lempar apa gitu? Seru-seruan. Mungkin gara-gara ini siswa-siswa lu jadi tinggal 6. Kayak mau ngomongnya nggak enak gitu, kayak Pak Suki, Pak Guru. Iya kan. Lebaran di daerah ini juga nggak sih banyak
maksudnya banyak pendatang gitu yang akhirnya di karantina atau kayak ya dicuek-cuek aja? Ini di sini banyak sih di sini. Di Malang. Dekat sini daerah mau ke Batu, padahal dekat rumahku sini. Orangnya main ke sini, main ke daerah rumahku. Terus dia balik tuh nggak bisa. Padahal orang situ sendiri. Ya bener loh. Nggak sampai 500 meter banjir. Lah dia nggak bisa pulang gitu. Suruh di luar dulu sampai 3 hari, nggak boleh balik. karena di luar dulu tuh di mana, Bu? Ya jadi nggak tahu di mana, terserah dia, Mas. Aneh soalnya karena di dalam kampungnya tuh ada yang dari Jakarta, terus dia positif, suruh karantina mandiri. Ya, tapi tempat karantina mandirinya tuh nggak ditanggung gitu, maksudnya. Oh, ditanggung. Hah? Ditanggung kayak. Siapa yang nanggung? Ada tuh kayak apa sih gugus tugas gitu. Gugus. Oke. Di Sidoarjo sama kota lain? Jember dong. Jember gimana? Di Jember disediain gor, Mas. Hah? Itu buat orang Jakartanya? Buat karantina. Dari manapun kan di tiap perbatasan di sini ada posnya semua tuh. Yang mau masuk Jember dari arah Banyuwangi sama Lumajang. Jadi kalau pas dites itu badannya panas, itu langsung dibawa ke gor. Panas doang tuh. 2 minggu. Iya, 2 minggu. Mikir apa gitu, Bang? Lagi kegerahan. Tapi dapat uang 2,5 apa ya? Lumayan ya. Buat biaya perawatan gitu maksudnya, Bang. Iya, skincare gitu, buat beli skincare. Buat buka internet. Oke, skincare, oke. Kuota. Skincare, oke. Mau beli kuota. Buat beli kuota, buat biar bisa zooman. Iya. Tapi benar-benar disuruh mandiri ya gitu, kayak lu makan nyari sendiri, kita kasih mentahnya aja gitu. Kalau ini udah mulai ini Mas, udah mulai nyampe sini Mas, bantuan yang 600.000 itu per kakak itu. Oh, BLT ya. Jadi terdampak COVID gitu. Tapi kan nggak rata itu, Bang. Itu Kalau di sini yang ini sih rezekinya kemana yang diduluin Iya, yang janda-janda yang tua gitu. Cuman kayaknya setauku juga ada kayak permainan ini sih di pihak entah RW-nya atau RT-nya sendiri. Jadi kayaknya kalau setahu kemarin dari RT itu ada yang bilang kalau sebenarnya nama-nama yang udah terdata itu ternyata beda sama nama-nama yang dapat. Jadi nggak tahu siapa yang rubah nama itu kan nggak tahu juga. Jadi kayak gitu, ada yang kayak gitu sih. Tempat kemarin ada yang gitu. Jahat juga ya. Nah itu, nah kondisi kayak gini masih aja ada pelipiran. Nggak punya pikiran. Kacau. Dan diparingi jebar salahnya. Tanggung masing-masing aja lah itu mah. Berarti sekarang hitungannya maksudnya di tiap kota lo keluar antar kota tuh ada posnya gitu ya, pos buat ngecek Checkpoint. Ya, Iya Mas. Malang ke Surabaya aja banyak. Cuman aku kemarin yang ini kan waktu mancing kemarin ke Gresik itu lewat perbatasan Surabaya Gresik itu ada tempat checkpoint, cuman ya sekitar ada doang, udah nggak aktif gitu. Jadi yang ada kayak gapura besar tempat apa ini disinfektan yang keluar itu udah nggak keluar airnya, nggak tahu keluar apa itu, udah nggak dilewatin situ juga. Jadi ya kayak udah bebas. Keluar doa.
Air doa. Lagi kan. Bismillah lewat, jangan dicegat. Bismillah lewat, jangan dicek. Tegang. Gue kira tuh kayak ini aja, maksudnya di Jakarta kan kayak gitu, kayak yang lo bilang kan banyak posnya, cuman kayak lewat-lewat Ada aja, mungkin karena jadi. terlalu Udah Enggak, kendor. uangnya kurang, Bim. Ya banyak kalau posko-posko penjagaan di setiap kampung, di setiap daerah itu banyak banget yang sampai ditutup full pakai banner, nggak kelihatan namanya gitu banyak. Tapi di pintu masuk utamanya itu ya nggak seketat gitu, jadi masih biasa masuk, pasti disinfektan ruang gitu, nggak sampai yang dicek apa ini pakai termogan atau cuci tangan dulu kayak gitu masih kurang sih. Maksudnya nggak kelihatan Tahu efektif. Kalau kayak gitu Iya. doang nggak kelihatan efektif juga. Iya makanya itu. Cuannya kurang kan, jaga terus, nggak ada cuan. Itu sih bener. Yang jaga juga kayak ya lah ngapain sih? Ya logika ya, ngapain sih di sini? Kopi sama Padahal dia gorengan nulis. doang. Ditungguin istri di rumah ya kan? Iya. Ini Sorry. Paham ya paham. gerakan manuk. Tapi lo bertiga nggak kalian nyari pemasukan tambahan tuh lewat digital aja wes. Kalau semua Utama Mas sekarang. Ya gue digital tuh utama. Hasilan jadi digital. iya sih. Kalau lo kan udah lama tuh Enggak bang. Lama dia pemain lama. main lama deh. Kawa. Jadi kawa. Mainannya udah $1,000 gila. Mantep banget. Lo ada kiat-kiatnya Ada gua. nggak? Denny Dollar. Denny dolar. Dan main lagi udah dolar. Minta tips and triknya dong. Denny Dollar. Denny Dollar. Bagus ya, bagus. Buat lawak tapi. Lu ganti ini lu, nickname lu Denny Dollar. Hoki, yakin gua. Denny dolar. Lawak jatuhnya bagusnya. Memang kita sekarang butuh entertain setiap orang. Oh tuh. gitu ya. Mm-mm. Ada. Ntar kasihan anak mas, kalau gede bapakku gini ya. Atau ya. Ibra mana? Ibra Dollar. Ibra mana? Ibra dolar. Daske, SMI dolar. Wah, Apa? asik es dolar. Nanti biar cerita ke anakku juga, bapakku ternyata Denny Dollar, kamu kenal nggak? Denny dolar. Orang umum. Dedek gini ya kalau nongkrong ya. Enak ya. Nggak tahu pasti. Tapi ada kiat-kiatnya nggak, Be? Maksudnya kayak Itu. memulai di digital kan nggak segampang itu juga tuh. Apa kayak rajin-rajinan aja? Iya, tadi Cerut juga nanya tuh, minta tips and trick. Nah tuh, coba di-share deh. Tips and tricksnya tuh meraba mas. Apa sih? Kalau sepi harusnya gimana kayak gitu. Observasi. Contohnya, Be. Tips and tricknya untuk di tahap mana nih? Si Cerut udah mulai Udah buat. atau Baru memulai Dari atau nol. masih punya keinginan. Baru mau mulai, Mas. Baru mulai nih. Beda dulu. Apa? Baru mau mulai. Baru mulai Cerut. Iya, Mas. Mau bikin yang gimana? lu udah bikin akun di mana? Mau main di mana? Platformnya. Punyanya 99 Design. Aduh jangan deh Cerut, jangan deh. Bagusnya di mana, Mas? Bagusnya. Jangan deh. Kendor mata Cerut.
Kalau pengen konten dia latihan ya jangan. Gambar sendiri Nggak aja. apa-apa sih Mbak sebenarnya buat latihan mental di situ Mbak. Oh, mental. mental. Dan mental di situ tuh cakep tuh. Bener. Siapin Mental. Coba aja dulu sebulan main situ. kopi. Keikhlasan hati. Ikhlas. Cuman ini ada kopi pastel. Tapi kan bisa buat porto di situ Mas kan. Iya bisa. Iya. Enggak apa-apa. Sandi itu tahu saya kerjanya gimana. Sudah pecah telur belum Sud? Ah, Udah pecah telur belum? belum bertelur. Nah, Belum. belum pecah telurnya tuh Mbak. Dan di Landison ya Mas Aldi dong. Oh, gua aja minta tanya sama lu. Dulu gue main 2010, terus zaman di Bandung. Masih kayak Tapi dulu sama sekarang perubahan kursnya tuh nggak begitu signifikan gitu. Kalau dulu Iya, mungkin lu $200 lu udah lumayan gitu. Cuman sekarang lu dengan logo yang sama $200 tuh sayang malah gitu. Cari uang 100 saya susah Mas. Bener. FIFA. Bagusnya di mana, Mas? Ya coba Fiverr itu coba. Oh, Di Fiverr sih itu Fiverr paling modelnya ini. gitu kan? Sekarang paling itu. Kalau buat akun-akun yang baru algoritmanya bagus Mas. Bagusnya gimana tuh? Bagusnya dia kayak yang paling dicari sama orang-orang tuh kalau akun-akun baru tuh. Karena harganya murah atau kayak fresh aja? Kayak fresh gitu jatuhnya kayak gitu ya. Kalau banyak orang yang aku tanya-tanya tuh jawabnya kayak gitu. Lu nanya ke ininya klien lu? Ya pernah aku tanya kayak gitu. Dia Tapi sebenarnya kayak menarik sih ya. nyoba hasil yang dilihat tuh ini bagus sampai kok dengan harga segini dia mau ngerjain apa enggak. Kalau dia mau ngerjain jatuhnya nextnya dia mau ngikut sama harga yang kita buat gitu. Bukan hanya dengan Iya, trik-triknya tuh ya. Iya, jadi marketingnya tuh benernya ya. ngikut aja dulu gitu Mas. Oke. Kalau Julius Sandi kan susah tuh dia manual dulu, ya kan? Terus lu kerja. Bisanya gitu. Bak, lu spesialis apaan? Bakir spesialis apaan, Mbak? Hand lettering Tanya dia, Mbaknya aja. dorongnya. Nah, Letteringnya gila sih Mas, letteringnya dia gila letteringnya. percaya. Ternyata rambutnya Cepet. gitu. Keriting. Aku dulu awal-awal juga lettering Mas. Iya, kan emang lettering emang sekarang udah Enggak banyak Ilustrasi dia. ilustrasi. lebih kenceng ilustrasi, Mbak. Lu udah bisa berapa gigs? Kemarin Udah level baru- 2 dia Mas. Bukan tato flash yang baru tuh baru dibilangin sebagai lu langsung bikin. Alhamdulillah langsung. Aku bagian observasi Mas. Kalau ada apa-apa Observasi. tanya ke Sanji. Kalau ini sering ini Mas, jadi apa namanya, switch to buying itu loh, jadi profilnya orang beli gitu loh. Terus lihat-lihat yang lagi naik gitu, yang di depan kayak gimana gitu. Terus mereka ngasih harganya gimana, tips-tipsnya gitu. Masa yang depan misalnya harganya cuma 10 gitu, tapi kok gambarnya bagus, ternyata harga keduanya udah 45, udah 50. Saya kan kayak gitu. Itu buat mancing. Terus jangan masang yang paling harga $5 pokoknya di depan. Kenapa jangan? Sakit banget $5. Ya selain capek itu nggak di up sama Fiverr-nya Mas.
Nggak Lalu ditampilin. pertama kali lu bikin gigs lu masang berapa harganya? 15. 15 satu hand lettering paling simpel tuh. Iya, nge-trace doang. Auto trace apa Terus manual? Manual. Dan kalau di Fiverr kita bisa mainnya kalau dia mau minta vektor atau apa gitu kan, itu beda lagi. Iya. Kalau aku biasanya kalau Formatnya ya. kita buat yang tinggi kan. Atau banyak yang mau. Lo nggak Terus nyoba kalau juga? aku lihat itu kalau di Fiverr itu apa aja sebenarnya Mas yang kita bisa gitu loh. Banyak Optionnya banyak ya? banyak. Maksudnya Ngobrol ada. Iya sampai mau dubbing juga banyak ada ya. kalau di desainnya juga gitu kan. Dulu pikirku siapa mau beli gitu kan gambar kayak gini. Bentar. Gimana? Coba tunjukin. Lo nggak nyoba juga, Hong? Udah Hong, cuma susah dibilanginnya sampai. Susah dibilangin itu. Maksudnya deh di awal. Aku cuma bikin gini-gini ini Mas. Tuh. Gaul. Udah. Pakai brush pen ya? Iya. Tak foto, di-trace sudah. Kalau pakai bolpen Vester nggak bisa Mas. Itu bolpen narkoba aja itu. Tapi lo lihat yang udah pernah lo jadi bikin dong, Bud. Gimana ya caranya yuk? Nggak, linknya lo ada linknya nggak? Oh Iya, di profil lu akun aja. Fiverrku aja. Profil lu aja. Julius Sandi. Coba. Be bantuin Be. Share linknya ke gue deh. Terus di chat Be. Oh iya. Lu kan di laptop Be. Julio Sandi. Julio Sandi. Udah Julius Sandi. berapa gigs? Empat. Masih level 1. Level 2 Enggak, sebenarnya udah bisa masang lebih, cuman pas itu yang tak pasang itu nggak naik. Terus tak post gignya. Oh, iya. Emang itu juga tuh trik juga tuh ya, harus nyoba-nyoba tuh ya, apa keyword, masang gig dan lain-lain. Nah itu. Wih, gaul. Gaul banget. Coba mana nih? Oh dia sekarang main ilustrasi ya. Gaul. Gila. Kirain omongan nggak digubris Mas, sekarang digubris. Bedah. Ini gila. Mantap. Oh, resellernya ini gila. Semuanya 5, aku turun Mas. Wih, mantap. Ini. Wih, ini gila. Ini mah graffiti abis. Gila. Anjing. Wih, ini gila. Saudi Arabia lo pesen ke dia, pesen ini. Satanik Saudi Arabia. Wow, gila. Wah, anjing double. Dia pesennya double, gila. Sebentar lo. Coba. Gig itu maksudnya kerjaan yang dapet apa gimana? Gig itu kan jualannya kita Mas. Halaman lapaknya kita disebutnya di Fiverr. Oh, jadi kayak yang berhubungan sama si tadi lettering itu masuknya ke gigs yang itu. Gigs lettering. Jadi gini, kita tuh dikasih 3 space, dikasih 3 lapak. Kalau misalnya di awal, kalau nggak salah 3 lapak ya Bak ya. Nah itu buat bikin service yang berbeda. Yang satu hand lettering, yang satu ilustrasi, yang satu desain kaos. Itu ada tuh masing-masing menyesuaikan kebutuhan. Bisa sampai gitu ya? Menariknya gini sih dia Bim gitu kan, gue mikir
Fiverr ini kan emang terkenalnya kan awal itu kan emang karena si desain $5 ini. Dulu sih gue mikir anjing desain $5 tuh ngerusak ini banget, ngerusak pasaran banget gitu. Tapi ngancurin market gitu kan. Tapi pas gue riset Masih. ternyata banyak orang-orang yang kayak udah di featured gitu sama si Fiverr-nya. Itu tuh bener-bener yang lu ya semestinya gitu, dengan harga semestinya kayak lu bisa satu kali project $350 gitu. Itu ada tuh yang kayak priority-nya lah gitu. Nah, gimana caranya sih kita bisa priority itu? Kita kayak ngajuin, kayak nge-apply gitu ke Fiverr-nya, Bim. Misalnya kita kayak mengajukan diri sebagai studio gitu. Kayak ini foto gua apa segala macem, sama dia bisa jadi di featured gitu, jadi kayak official. Oh iya. Jadi punya, kalau di Instagram bintang biru lah, Ya. centang biru gitu. Jadi Nah, yang kayak gitu-gitu maksudnya. Fiverr Pro. Iya, Fiverr Pro ya. Iya ya, Pro ya namanya ya. Bisa juga sih kalau kita mau bayar, Mas. Kenapa? Itu kayak beli gitu loh bentukannya. Kalau kita mau langsung jadi yang Fiverr Pro tuh bisa. Beli akun dari si orang itu atau Bukan, jadi kita pakai akun baru langsung jadi pro gitu, langsung bisa. Oke. Beli bisa Beli. Berbayar. Ya, berbayar itu. gitu ya, premium nih. modalnya di situ ya. Mau apa? Punya harga 500, 700 bisa gitu sih. Dengan kelebihan Fiverr bantuin untuk mempromosikannya. Iya. Iya. Nah, tapi kan kalau harga segitu, waduh, belum dulu sih, Mas. Ya kalau ada yang berani. Kalau di Fiverr itu kebanyakan baru, Mas, yang nyari desain apa startup gitu loh. Jadi kalau harganya terlalu tinggi ntar nggak continue gitu loh. Ya, cuman beli sekali doang. Ya, jarang. Repeat. Kita butuhin kan repeat, Mas. Ini kurang nih sayapnya, kurang dikit warnanya sayapnya. Oh iya bisa. Nah itu balik lagi, benerinnya bayar lagi gitu. Iya. Terus bisa bikin custom order juga, Mas Bim. Jadi misalnya ada yang message gitu nanya, aku pengen bikin desain gini nih, bisa nggak gitu. Terus kita sambil ngajuin harga gitu tuh bisa. Oh, seriusan bisa masih jauh? Nego di dalam project. Itu sering ya, dapat yang begini, Mas, yang tiba-tiba dia langsung order tapi dia tahu kepentingannya buat ini komersial gitu loh. Jadi ekstra gigs komersialnya tuh dipilih sama dia kan, kalau bikinnya komersialnya berapa, 150 apa ya. Nah itu jadinya ngikut sama harga yang misalnya premiumnya 80, jadi di total bisa 230 langsung gitu. Jadi dia tahu, oh ini buat komersil gitu. Kalau nggak enaknya kayak yang nggak tahu gitu kan, yang sosok nggak paham. Ya yang sosok nggak paham sebenarnya paham. Nah kalau masang harga $5 banyak yang itu juga, Mas Ol, yang ngawur-ngawur gitu ordernya. Kalau misalnya ya banyak mintanya. Kayak yang ngetrol gitu loh, Mas. Iya, gue kan sempat bikin 2 gigs tuh. Sempat ada satu momen ada di halaman depan lah gitu, 1-5 lah gitu. Itu tuh sempat ada satu orderan masuk itu mintanya tuh BM, terus gue minta jas tambah, pokoknya meribetkan lah intinya. Cancel. Cuman karena cancel itu kan kita jadi rating kita kan jadi turun. Balik lagi langsung ke halaman berapa tuh gitu, kayak anjing ini mah kayak saingan kali ini, saingan nge-troll gitu. Kayak sekeras itu juga. Iya, banyak yang gitu. Soalnya di Tapi kalau 99 kan modelannya gitu kan.
kalau nggak di cancel itu bisa ngasih rating jelek loh Mas. Kalau rating jelek itu nggak bisa hilang. Tapi lo pernah dapet rating jelek? Belum, alhamdulillah. Iyalah lo pro. Kalau yang ribet banget mending cancel aku. Ribet banget. Kalau cancel itu tulisan apa cancel ordernya itu cuma bertahan paling sebulan 2 bulan. Ntar paling performanya turun sebulan gitu, tapi ntar naik lagi. Iya. Nah, dalam bulan itu turun. Ya. Ya. Cuma kalau kita pinternya itu harus pinter komunikasinya itu maksudnya bukan bahasanya ya Mas. Maksudnya itu pinternya itu bikin kliennya itu kayak save gitu loh, pesan ke kita. Kayak prosesnya dikirim, sket dikirim gitu. Jadi nggak langsung kirim hasil jadi. Itu kayak yang apa ya? Sosokan profesional gitu loh Mas. Itu pasti balik lagi ntar dia kalau butuh-butuh apa balik lagi. Pelanggan. Iya. Dimanjakan sama Mas Bak. Iya, dimanjakan. Ini menarik. Jadi meskipun pas waktu gigs kita itu apa performanya lagi turun itu lagi nggak di depan, nah tetap ketolong sama yang orang-orang yang balik lagi ini Mas. Mantap. Selama pengalaman lu nerima orderan, berapa persen yang jadi long term client? Berapa persen ya? 50 kayak Mantap. Kebanyakan itu mesti lanjutan gitu. Yeah. Yang penting menurut gue sebenarnya itunya sih, kita buat nyari long term project itu gitu. Karena temen gue zaman dulu 99 sampai sekarang tuh masih ada yang dia masih kerja bareng sama tuh orang, dia sampai ditarik ke perusahaannya gitu. Perusahaannya orang Jerman atau orang Belanda gitu. Iya, rumahnya di Sukabumi. Sampai ada sampai kayak gitu. Tapi aku pindahin ke Instagram biar banyak. Iya. Jadi harga sendiri dan merasa. Suara lo kecil banget, Mbak. Suara lu jauh di leher. Kenapa pindah ke Instagram? Kenapa? Kliennya aku pindahin ke Instagram biar mahal karena dia sering order gitu di situ Mas. Oh ya biar yang lain lah yang ngasih untungnya dia mau dan dia ngerti ternyata presentasi di sini ternyata buat si sellernya tuh terlalu tinggi gitu. Misalnya kalau harga 100 gitu kan kepotongnya lumayan tuh $20 sendiri. Fever 20% Mas. Iya. Alhamdulillah dia mau dipindahin dan sampai udah via email langsung ya, direct? Enggak ya langsung. Kadang dia WhatsApp, kadang dia Instagram. Kayaknya dia naksir sama lo deh, Be. Kayaknya. Kan aktanya beda. Susah gitu. Pernah ada kasus ini nggak dikibulin? Aku sama Bagir tuh pernah tuh. Klien yang sama anak 14 tahun. Oh itu. Dikibulin gimana? Aku sama Bagir tuh. Iya. Jadi tiba-tiba ordernya yang basic, yang paling kecil harganya. Yes, mintanya. Udah dikirim ribet. Sama aku udah buat 3 kali Mas. Bagir tuh kasihan yang buat manual dulu. Fiverr itu lemahnya itu kalau ini Mas, bisa kalau misalnya kita udah ngirim terus kliennya minta cancel, itu kita nggak dapat apa-apa. Nggak dapat. Cuma dapat apa ya? Pengalaman. Kesedihan.
Ini lembut juga sekarang. Iya tuh dia lagi asik banget itu di padang rumput ngopi perang santai apa nih? Yang lain udah malam di sana masih terang. Tapi emang menurut gua ya semuanya harus ngerasain itu sih tuh penipuan yang tahu. Iya, agak kliennya tiba-tiba kabur. Belajar mental. Tapi kalau aku pernah apa, Bang? Pernah apa? nyoba apa tak tarik keluar gitu ke Instagram gitu kan biar lebih apa dapatnya penuh biar gitu kan cuan. maksudku ya. Nah terus dia minta font yang apa sih Cikanos itu loh mas. Susah wes pokoknya yang gini-gini itu udah tak kirim hilang. Iya cabut orangnya. Sedih aku. harus ngerasain yang sedih-sedih gitu tuh. Sama halnya kalau di graffiti harus ngerasain di tangkep, dikejar warga, kurang lebih sama lah rasanya. Berarti lain kali kita harus ada kelas penjelasan Fiverr tuh. Boleh tuh dibikin kali Bim ya? Dibikin berbayar aja webinar. Tapi bener-bener ini nggak sih, maksudnya kayak ketika lo join di Fiverr-nya untuk dapetin klien pertama kali sesusah itu atau gimana? Aku pas itu sebulan. Buat gue pribadi sih lumayan. Cuman balik lagi ke servisnya sih. Tapi lo nunjukin ya di Gig itu berarti lo nunjukin portofolio lo, misal lettering lo share lettering itu. Pasti ya, Iya mas, 3 lembar pertama itu kita bikin emang buat contoh. Pas itu kan baru bikin itu kan istilahnya pecah telur mas ya kalau orderan pertama ya. Yo. Jadi tiap hari itu di toko itu mbak kan ngerjain. Aku sosokan gini, oh aku tadi ada order gitu, terus ngidupin komputer apa, padahal nggak ada apa-apa gitu. Tiap hari itu mas. Jadi tiap hari tak online gitu aja. Sambil lihat-lihat gitu. Jadi aku ada order gitu. Tahu pas dapat order beneran itu pertama kali itu gugup. Bebek ya apa ini bebek. Kalau lo yo garapen. Lo udah pernah nyobain tapi? Aku ada. Tapi lanjut tahu lu sih pakai ruang masjid berapa kali juga masuk sih. Pengalaman dapat cancelan juga pernah. Terus setelah cancelan itu kayak yang hampir mungkin sekitar 2 bulanan itu belum banget, gak ada apa-apa 2-3 bulan lah setelah dapat cancelan. Kok jenenge nek di-canceling buat apa jenenge ya? Apa jenenge? Pokoknya Mana kan dispute. Itu udah pernah itu juga. Setelah itu udah benar yang ada lagi sampai 3 bulan terus ada lagi masuk itu lainnya enak sih, enaknya ya kayak ngobrol juga lancar, kita tawar menawarnya itu lewat message inbox itu. Kayak kata Pak Kero tadi, kita kirim sketch dulu, kita respon ya sudah bangga kalau emang kita itu ya udah
kita kirim custom offer, dia juga dengan kalau misalkan dia kasih kesempatan buat nawar apa, kalau emang ya udah kita kirim custom offer lagi, dia pasti accept, kita udah jalan ya. Kenanya sih kayak gitu sih. Kalau kemarin yang aku dapat terakhir by message lewat inbox itu tawar-menawarnya, jadi harga bisa diatur lagi sesuai sama jenis yang kita pasang di depan langsung ya. Kemarin aku sempat ini kan dapat yang terakhir itu ya, lumayan juga maksudnya. Suara lu hilang-hilang. Sorry. Halo. Kecil gitu suaranya. Aku sempat tanya-tanya ke Mbak juga kan kemarin yang terakhir itu, yang masalah custom offer itu kan gimana enaknya. Terus kata Mbak ya gitu, mending by info aja, by message dulu aja, dikasih konsep terus tawar menawar harganya di situ, baru ntar kalau deal, kalau dia setuju pasti dia accept custom offer yang kita kirim kayak gitu. Jadi ruang diskusinya bisa di inbox itu. Iya, sebelum okay. Dia accept masuk ke order kita. Seru juga. Terus kalau itu ini apa? Ada kayak klien yang ya repeat itu tadi, yang continue itu aku udah pernah dapat 3 kali repeat yang benar-benar gampang banget. Maksudnya gampang itu dia langsung accept dan dia ordernya langsung by gigs tanpa inbox dulu, langsung masuk gigs dan aku langsung ngirim karya jadi, terus dia langsung setuju accept. Jadi tanpa kompromi, tanpa apa ini, kita kirim konsep dulu, kita bikin sketch, nggak pakai gitu. Itu aku pernah dapat 3 kali kalau nggak salah yang repeat order kayak gitu. Jadi mungkin kalau udah orang yang klien yang udah tahu kita, mungkin mudah bakalan dapatnya ke kita juga baliknya. Jadi kayak udah percaya gitulah. Tapi ada jam baiknya nggak sih? Ada. Kan lu balik apa? Kebalik. Jam balik jamnya. Iya, jam malam berarti. Kalau baiknya tuh pagi. Paginya jam berapa? Pagi jam 9 lah sampai siang gitu. Itu mereka ordernya jam segituan atau gimana? Ya kalau yang aku rasain jam segitu. Kalau ya bergrafitian Indonesia gimana tanggal nih? Ya? Kalau search biasanya tanggal 15 itu ya. Iya, itu. Tanggal 15 itu apa ini? Kayak pengecekan ulang atau apa gitulah istilahnya. Kayak dia kontrol semua. Iya, kontrol semua akun-akun. Jadi kalau kita bikin perubahan di akun kita di tanggal 15 katanya bakal kelihat. Iya, tanggal 15 itu soalnya di bulan ini bundar. Iya, bulan ini bundar. Ya Allah, Sandi. Kalau search graffiti gitu Mas yo, itu banyak loh Mas, teman-teman graffiti. Teman Indonesia. Graffiti Indonesia. Indonesia. Meas udah banyak banget berarti ya. Iya. Nah itu salah satunya. Mas Nala itu lagi ramai. Mas Nala juga. Paling nomor 1 itu Obi si Covercast Mas. Wow. Ya Obi. Cloud itu King itu. Krisna ya kenceng ya taggingnya Mbak yo. Iya kemarin telepon aku lama, kasihan dia. Kenapa dia? Moro-moro wis 53. Dulunya susah dibilangin di Surabaya, pas lagi balik Madiun karena corona dia langsung ini main-main Fever, ngulik-ngulik lagi.
jatuhnya rame. Terus kemarin dapat kayak pengalaman klien-klien yang ribet gitu. Curhat Nah, kan ya. diem kalem gitu ya orangnya. Bisa marah juga orangnya ternyata. Wah, Iya, arahnya ke temen lah pasti. Diem. Aku dimarahin ya diem aja mas. Oh, diem aja. Marahnya ke lu ya. Ya, aku ngikut gitu. Jadi aku terima dulu omongannya. Berarti nih ya, Gimana? sebenarnya kan itu kan menurut gua peran supporting teman-teman sendiri juga berpengaruh ya. Kayak si Banget. Obi waktu itu. Aku tuh lihat Obi tuh bingung mas. Kok setiap aku kan waktu tidur di kontrakannya tuh jam 10 malam tuh langsung balik. Balik Be. Oh tuh kerja nih. Kerja apa ya aku gini ya? Udah nggak ada. Joko lilin apa ya? Terus tak apa sih ini diterangin ini tuh fever gini Be. Terus pas aku mau balik Surabaya aku bikinnya itu 2016 apa ya? Baru aku aktifin lagi tuh mau nikah itu mas. yang bener loh. Nah langsung ngebut dapet tuh 2 bulan buat nikah. Wah, alhamdulillah banget. Be. Alhamdulillah ya asli. No, Bisa Iya, nih. Bohong itu paham saya nentinen kayak gimana. berarti kan ini ya Curhat saya mas. percaya. Iya. Dari zaman 99 dulu pun juga gue ngeliat nih apa teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur itu brotherhood itu Banyak. kuat banget. Asli kan. Iya, Tapi kalau di ada nentinen tuh kalau udah ketemu kita bisa one by one mas. Enaknya gitu. Ya. Sekarang. Dan Iya. sekarang bisa kayak gitu enaknya. Iya, ya maksud gue nggak si peran support system ini juga sangat kuat gitu, sangat besar di berlangsungnya Oh iya. gigs dan lain-lain gitu kayak Lainnya ya. dari kayak lu support si Bakiro misalnya awal, gue order dulu deh awal rating bintang 5 Nah kayak gitu bisa. yang lain gitu. Iya. Itu kan Aku dulu awal juga gitu, si Obi diorder sama si Iya. Obi. gue juga digituin sama Obi sama. Iya sama. Maksud gue ya kan emang kebentuknya gitu ya gitu. Maksud gue ketika kita bisa bikin satu, ya udah nih katakan yang ada di sini semua kita bikin bareng-bareng gitu, bikin circle, ya saling support satu sama lain, bisa jadi solusi yang ini sih, yang perlu dicoba gitu, yang bisa dijalankan. Aku sempat mikir gitu juga mas. Cuman ada kayak kekhawatiran apa ini ntar nggak ketahuan ya, maksudnya ntar kalau ketahuan malah kasihan semua kan, maksudnya ini kok ada sangkut pautnya sama ini akun ini ada ketakutan kayak gitu. Ke-tracking Sempet ini sih cerita sama anak-anak sama si Lodoms juga itu, si Ardi juga sempat ngobrol gitu juga, nggak tahu belum coba juga kalau bantu. Jadi kayak kita muter gitu loh, satu ini bantu sini terus dia lagi satu bantu yang ini ntar sampai kembali lagi ke kita gitu. Mana ya kira-kira pikiran itu juga. Bikin buzzer. Pernah ada cerita gitu nggak? Belum sih. Maksud gue ya kita kan juga nggak mungkin kita bakalan order terus-terusan kan. Cuma buat mancing aja gitu, mecahin telurnya aja gitu. Nah itu mungkin harus ya kalian lebih paham tentang si algoritmanya si Fiverr juga gitu. Kalau memang balik lagi kan ke produk yang kita tawarin gitu, nggak bisa disamaratain maksudnya. Ya paling kekurangannya jadi lahannya jadi berkurang karena berbagi dengan yang lain gitu. Misalnya kita graffiti fokusnya ke graffiti semua gitu kan, otomatis kan pilihan jadi banyak kan, malah jadi kompetitor. Ya itu gimana cara nyikapin aja sih. Iya, rezeki kan. Iyo. Menarik ya tapi Bim. Ayo Bim, sikat Bim.
hal kayak gini tuh kalau ada temennya tuh malah lebih seru. Tapi emang maksud gue Fiverr kan lagi, ya kalau gue perhatiin naik banget tuh, entah di desain atau di sebagai arena freelancer tuh gede banget berita tentang Fiverr itu. Cuman masih banyak skeptisnya di orang Indonesia, gue nggak tahu ya. Kayak mau nyoba tuh ragu-ragu, ini gimana ya. Ya mungkin karena mereka belum nyelam sampai sejauh itu kan. Mbak aja bisa sampai buat nikahan, berarti kan kenceng juga. Kacau bang. Emang mulainya itu loh mas yang ini. Iya yang susah ya. Dapetin klien pertama tuh. Mentalnya diuji gitu. Pecah tuh. Dulu mbak kan udah, wes ndang gawe gitu. Ya aku nyiapno kayak gitu. Wes lah gawe yo. Gitu. Ada aja gitu. Tahunya itu kan waktu kita bikin juga pengaruh ke akunnya. Maksudnya ngaruh gimana? Jadi untuk naik ke level 1 itu harus minimal berapa hari gitu ya? 45 apa 100 ya? Kayak gitu-gitu. Oh, ada masa inkubasinya dulu. Ada, iya, apa namanya? Ospek. Dia 3 bulan probation, masa probation. Iya. Probation dulu. Kalau nggak salah kemarin dapat info dari si Aldo juga itu sekarang ada yang sedikit kebaca masalah algoritma itu kalau kita nyantumin link IG atau link email lah itu sana itu merah ada keluar kayak warning gitu merah. Terus kalau kita pakai kata-kata yang misalkan kita pakai kata money itu nggak bisa juga. Jadi kita pasti di bawah kotak inbox itu dia keluar warning merah gitu. Nah, itu makanya kemarin aku link IG misalnya karena dikasih tahu si Alvin link dihapus saja mas daripada ntar kenapa-napa katanya kayak nggak tahu ini benar apa enggak tapi emang bener muncul merah sih. Tips and trick lah itu ya. Menarik. Nah lo nggak main lagi kenapa lo? Main sih nggak ada orderan lagi itu tadi. Iya kan kalau setahu itu kalau kita nggak aktif dalam artian kita kayak ngerubah kan kayak kita ngerubah judulnya, kita ngerubah fotonya, kita ngerubah apapun lah yang penting kelihatan ada event di akun kita itu bakal ada feedbacknya dari si Fiverr-nya itu. Nah kan akhir-akhir ini aku juga ribet sama sekolahan di akhirnya kemarin udah diginiin kan sama Mbak tak kasih waktu seminggu mau dilihat sama Mbak kayak gitu. Akhirnya juga belum sampean sampai sekarang yang entry rapot lah isi nilai lah macam-macam banyak banget. Bapak guru semangat Pak Guru. Ya beginilah. Sama Fiverr berarti di nonaktifin ya Ong ya? Masih aktif sih. Kalau dinonaktifin malah kita kayak jauh banget mas. Kita kayak kembali ke nol lagi. Hampir sama kayak disebut sih kalau nggak salah itu kalau di nonaktifin di mode vacation kalau nggak salah. Iya. Vacation benar. Ya. Kita bakal jauh lagi. Mulai cari lagi, berjuang lagi. Susahnya itu. Ngakalinnya kalau misalnya mau keluar kota atau mau acara gitu mas ya, itu waktu pengerjaannya dilamain mas. Iya. Jadi yang biasanya minggu ya, timeline-nya ya. Jadi itunya tetap aktif, nggak turun jadinya insight-nya gitu. Oh lo juga harus rajin buka dan ngasih penjelasan itu ya.
Bisa. Boleh sih tuh pendalaman materi tentang Fever. Pendalaman materi. Next. Ya. Hobi. Hobi. Hobi masih main ya? Masih lah. Masih kayaknya. Tapi itu dia sempat cerita kayak lagi nyoba link lain apa gitu. Anak siapa tuh? Lagi gue bang. Ibram. Tidur. Dira belum tidur jam segini. Kaget, tak kira anakku ya. Dari mana bang? Boleh. Ini Be kayaknya nidurin anak nih. Lama ternyata ya. Jadi cekek Rara. Nih. Atas lagi. Gak lewat nih, gila kali. Bapak negara. Mana gue? Mas Aldi ada yang mau dilempar-lempar lagi nih Mas Aldi? Yang lain kalau mau ada yang tanya-tanya lagi, lempar-lemparan. Apa yang lain juga sharing-sharing. udah ada yang punya pengalaman Barangkali juga. siapa sih Ardi Melodongs, barangkali bisa di-sharing pengalaman ini drivernya, dia kan juga aktif. Coba dong, cerita dong. Melodongs. 5 menit terakhir nih. Halo Mas. Monggo. Halo. Ini sharing Gimana, gimana nih Mas Bang? Ya pengalaman apalah yang Tips and tricks. iyalah tadi takut bareng deh. Kalau mau bikin akun baru buat sekarang sih lebih enak sih Mas daripada 2 tahun yang lalu. Soalnya 2 tahun yang lalu itu aku kan bikinnya 2018. Kalau 2018 dulu itu aku baru bisa pecah telur itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan Mas. Soalnya ada yang sampai setahun. Soalnya aku baca di grup Facebook Fever Seller Indonesia kalau nggak salah. Wah ada serius? Itu ada Mas di Facebook. Itu di situ ada orang-orang yang pro yang kadang ada yang buka kelas juga Mas. Orang-orang yang sudah pro itu sampai pernah bayar juga. Dan di situ ini orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang belum pecah-pecah telur. Miliarder ya. beberapa mungkin ada. Terus ada yang belum bisa pecah telur. Itu mereka caranya gimana? Pengen tahu, terus harus bikin gigs kayak gimana. Kalau sepengalamanku sih Mas, bikin yang sedikit kayak contoh, aku kan lagi rame ini kan logo kids, logo buat anak-anak. Itu peminatnya kan lagi sedikit. Jadi demand yang masuk itu lumayan ketimbang sudah ada udah gigs yang udah banyak, contohnya kayak ilustrasi dan sebagainya. Bang, logo kids masih jarang, bukannya banyak juga sellernya? Iya, tapi lebih gimana ya? Maksudnya nggak yang terlalu banyak banget sih Mas, cuma kan akhirnya orang bisa memilih. Kalau yang lagi rame sekarang itu ya Twitch emotes itu sama Subtweets. Soalnya orang-orang streamer itu kan udah pada cari itu semua dan bener juga. Kemarin, iya. Soalnya kemarin juga bikin akun lagi sama anak-anak itu, bikin Twitch itu nggak sampai sebulan udah masuk semua Mas. Lumayan lah masuknya. Langsung masuk, nggak kayak akun-akun lama itu kan harus 3 bulan, 4 bulan aku lihat di grup itu baca-baca. Maksudnya lu bikin akun di Twitch tuh bikin akun Twitch-nya? Bukan di Fiverr, tapi ngambil ya maskot buat di Twitch. Ya, Twitch sama emotes itu. Emotes sama Subtweets. Kayak stiker line gitu Mas, contohnya.
Kan Twitch kan nggak gitu. Cuma bedanya di situ kan paketnya itu ada beberapa ukuran. Jadi kita ngirimnya nggak satu file. Jadi ada tiga atau empat ukuran yang berbeda. Kayak gitu. 3 atau 4 ukuran yang berbeda dengan ilustrasi Dengan banyak sama. dong. Kalau misalnya kayak stiker lain kan misalnya ada 12 gitu. Cuma kan kita kalau gitu itu biasanya ordernya nggak yang terlalu banyak juga sih mas. Paling banyak aku yang pernah itu 10 sampai 10 sih 10. Cuma ya satu emot itu ada 3 ukuran sampai 4 ukuran. Nanti 2 emot seterusnya kayak gitu. Nanti kita bikin dibikin RAR baru dikirim kayak gitu sih mas. Kalau itu yang lagi in sekarang 2 tahun inilah. Ya sebenarnya si Twitch ini juga gue udah ngelihat memang banyak kebutuhan bikin maskot segala macam karena kan e-sport lagi naik-naiknya. Ya, e-sport itu juga maskot. Ya itulah ya, maskot Twitch itulah ya yang sering kita overlay lihat dan kalau sebagainya itu. Logo-logo Dota dan lain-lain. Nah, cuman yang ya maksudnya sekarang di tengah kondisi kayak gini kan konsumsi orang buat main game terutama ya buat streamer itu makin gede berarti ya. Untuk sekarang yang aku masuk sih lumayan mas, yang order. Cuma kan tergantung harga juga. Orang kan kalau lihatnya gitu, harga sama hasil kan biasanya. Balik lagi ke kualitas sih memang. Iya benar. Ada juga yang harganya mahal tapi hasilnya nggak sesuai, murah tapi sesuai gitu sih mas. Sorry nih sebelumnya gue potong. Kayak waktu kita udah mau habis nih. Terima kasih Mas Hong, Mas Ube, teman-teman yang udah join semuanya ya. Mas Dakero, Ya. Terima kasih. join dan mendengar obrolan ini. Ini Daske baru mas. Mungkin di dolar ada yang mau ini tertarik, mungkin kita bisa bikin grup lagi ya Bim, buat lanjutan. Iya sih, gue bikinin grup WA aja ntar nomornya. Boleh Mas. Biar Ntar kalau aku ada ikut yang lagi kalau nongkrong ngobrol-ngobrol. tadi. Siap Ikut mas. dong. Oke dong. Terima kasih loh. Ya, sama-sama lo ya. Sehat-sehat ya semuanya. Semua. Sampai bertemu. Udah lama ngobrol-ngobrol. Dari Bapak Denny di sini.